Online juga ada 3 kali. Ya, di grup saya ada 2 kali seminggu, kemudian OV juga ada 1 kali, 3 kali. Kalau Anda bikin targetnya seminggu mau ngajak 3, artinya OP-nya Anda nanti bisa pilih-pilih. Hari Minggu aja deh. Toh bisa kok 1 kali undang 3 orang. Syarat CM ya, Bapak Ibu ya. Undang 3 aja seminggu terakhir kalau Anda masih baru. Tetapi itu kurang bagus efeknya karena ada 6 hari lainnya dalam seminggu itu Anda santai. Nah itu kurang maksimal nanti kerjanya ya. Baik bicara yang offline kondisi normal atau kondisi online yang sekarang ini pandemi ya. Tapi kalau Anda bikin targetnya per hari, saya hari ini mau ini nih ke WA teman saya, prospek saya, ngasih tahu link yang buat hari apa, hari Rabu, nggak apa-apa. Ini kan hari Minggu. Kita kebetulan dari NDT Bapak Ibu. Mau ngasih tahu linknya yang buat hari Rabu, nggak apa-apa dong, dari hari Minggu Anda kasih tahu. Atau kalau kondisi normal, kita bisa presentasi tiap hari, ketemu prospek kita tiap hari. Karena dengan kita ketemu prospek atau minimal kalau nggak pun Anda bisa pakai WA, Anda buat janji sama dia untuk dikasih link OP online, dia akan nanya. Nah, waktu dia nanya sama Anda itu, ya, Anda memotivasi dia buat nonton tanpa Anda perlu menjelaskan panjang lebar. Yang penting tonton dulu, peluang bisnisnya luar biasa. Yang penting lihat dulu linknya, nanti akan saya kasih Rabu malam gitu ya. Tapi saat Anda menyemangati orang lain, prospek Anda akan jadi semangat. Itu sebabnya penting sekali buat bikin target harian. Kemudian mingguan juga perlu, dan terakhir bulanan. Nah, target 1 bulan itu contoh seperti apa? Anda hari ini bronze, masih baru nih. Ya, Anda baru bergabung mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu terakhir. Nah, target dalam 1 bulan, Anda mau jadi CP. CP berarti minimal pasti Anda silver ya. Kemudian Anda menjadi CP, 3.000 PV TNPV-nya. Ini PPO-nya Bapak Ibu. Nah, itu bisa jadi target. Atau saya mau jadi royal. Bisa jadi, Anda bergabung di awal, sebulan royal. Ada aja yang mereka bisa jadi royal dalam sebulan. Itu bisa jadi target. Bintang 5 atau bintang 6 royal. Nggak jadi masalah. Itu bisa banget. Itu contoh target 1 bulan ya. Oke, kemudian tadi di bawahnya ada lagi prestasi. Dalam buku Super Link OP Online saya sudah bahas. Dan follow up. Biasanya setelah kita OP Online, Anda bisa tanya upline Anda, bisa di follow up lagi dengan meeting Zoom biasanya. Dengan video conference Bapak Ibu sekalian. Kalau OP biasa, kita ada circle habis OP. Tapi kalau kondisi seperti ini, online, ya kita bisa video conference online lagi untuk circle-nya. Bicara 2 arah kan, follow up untuk prospek Anda. Mereka mungkin mau tanya-tanya, karena selama OP mereka hanya bisa dengar 1 arah aja. Kemudian, target omset tadi yang saya bilang, bonus, peringkat, dan PPU. Kemudian target jangka menengah, 6 bulan. Ya, dari awal Anda, bulan pertama, harus mulai bikin target juga 6 bulan. Ya, nggak jadi masalah, target jangka menengah 6 bulan. Jadi, Anda sekarang bintang 4, bronze, Anda mau jadi dalam 6 bulan, misalnya contoh, saya mau jadi bintang 6, crown, atau mau jadi bintang 7, crown, ya, itu harus Anda buat juga dari awal. Oke, bahkan target jangka panjang. Ini sebagai contoh, kayak saya dulu waktu bergabung, saya ngejar target 1,5 sampai 2 tahun, gue jadi bintang 8. Dan saya bersyukur 1,5 tahun saya jadi bintang 8, 18 bulan. Dan kemudian, waktu awal pun saya sudah bikin target, saya harus dapat reward BMW. Berapa lama? Memang saya waktu itu ngejarnya 3 tahun, Bapak Ibu. Memang saya ngejar 3 tahun. Ya, dan memang saya dapat 3 tahun. Oke. Nah, kemudian yang keempat. Oke, kita butuh skill closing. Ini salah satu skill yang paling penting. Saya nggak tulis sebelum closing sebenarnya ada prestasi dan follow up. Tetapi ini bukan skill yang penting sebenarnya. Kenapa? Karena prestasi dan follow up lama-lama juga Anda akan bisa. Anda latihan 2-3 kali, 5 kali, 10 kali, masa belum bisa presentasi? Pasti bisa. Nah, follow up memang lebih susah. Karena ketemu prospeknya beda-beda. Background-nya beda, alasannya beda, kendalanya beda. Tetapi kalau Anda sudah 100 kali presentasi dan follow up, kemudian Anda sudah setahun, udah 2 tahun, masa sih nggak bisa juga follow up? Tetap aja, kalau Anda lakukan, pasti Anda akan punya skill itu dengan sendirinya. Ya, Anda juga toh dengar NetP, Anda juga ke VS, Anda belajar dari upline Anda, ikut home meeting upline Anda, dibantu follow up oleh upline Anda dulu di awal. Jadi lama-lama pasti bisa. Nah, maka itu saya skip dulu prestasi dan follow up, itu bahasan yang panjang nantinya. Saya langsung loncat ke closing skill dulu. Ya. Nah, ini skill yang penting banget. Ada banyak rekan saya, baik offline atau online. Offline dulu. Pak, saya sudah prestasi follow up dalam sebulan ini 15 orang atau 20 orang. Kenapa gak ada yang join sama sekali? Nah, closing skill-nya ini harus kita cek lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau saya contoh paling gampang, cara paling gampang untuk ngecek, ikut dia Bapak Ibu. Kita temenin, ketemu prospeknya, suruh dia ngomong dulu. Ya, kita bisa evaluasi dari situ apa yang kurang. Jelas ya? Kalau online, ya paling gampang sebenarnya hal yang sama.
bisa video conference sama si downline kita dengan prospeknya, biar dia ngomong seperti apa, kita bisa evaluasi. Konsepnya sama, mau offline mau online Bapak Ibu. Oke, nah kita bisa revisi dari situ Bapak Ibu, bisa evaluasi dari situ. Nah, kemudian closing ini untuk mendapatkan dua sebenarnya. Yang pertama downline, yang kedua omset produk dari pelanggan. Downline itu kalau join kan, kalau nggak join kan otomatis ya mungkin cuma jadi pelanggan. Oke, nah downline jelas ada dua, aktif dan nggak aktif. Banyak orang bergabung sebagai downline kita, tapi dia nggak aktif. Kenapa? Ya karena hanya butuh produknya. Jadi nggak berminat dengan bisnisnya saat ini loh. Nggak pernah tahu, mungkin suatu hari saat nanti dia sudah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bisa jadi dia aktif. Kadang-kadang yang namanya jalannya orang buat aktif, itu kadang muter-muter Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya percaya berkat Tuhan tuh kadang nggak selalu langsung instan gitu, tapi kadang muter. Contoh, saya punya downline si A. Ya, dia sudah join sebagai pelanggan. Setahun nggak aktif-aktif. Tahu-tahu bulan ke-13 dia kontak mau aktif. Padahal saya nggak follow up juga. Sudah saya ajak ke pertemuan, dipinjemin netpi, dimotivasi, nggak pernah mau. Tiba-tiba aktif. Begitu saya tanya, kok aneh ya kamu bisa tiba-tiba mau jalan intiansi dari mana tuh? Oh iya, kebetulan ketemu sama teman lama saya sudah nggak ketemu. Atau ketemu saudara saya dari luar kota. Ternyata dia jalan intiansi, ternyata lumayan sukses. Dari situ saya kepikir, saya kan udah join sama kamu nih, kenapa saya nggak kerjakan aja? Itu contoh. Jadi dapetnya dari orang lain, malah bikin dia jadi semangat Bapak Ibu ya. Nah itu, downline. Yang kedua, omset produk dari pelanggan. Closing, minimal Anda omset Bapak Ibu. Ya, Anda bisa bayangkan, kalau kita mengerjakan bisnis ini, presentasi, sebar link OP, rajin banget, ya. Anda sudah prospek, baik offline atau online, prospek Anda sudah 100. Tapi nggak ada yang closing sama sekali. 0 omsetnya. Berapa bonusnya? 0, Bapak Ibu sekalian. Ya, masih mending Anda pakai cara salah. Kasarnya nih, masih mending caranya salah, caranya ngawur. Tapi omset. Kasarnya begitu. Ya, daripada caranya benar loh Pak. Saya sudah kasih link dengan benar, buat janji dengan benar, sudah presentasi, meeting dan lain-lain, ajak orang ke OP. Tapi 100 orang nggak ada join. Ekstrimnya seperti itu. Ya, nggak ada gunanya. Selama nggak ada bonus, gak ada omset, gak ada bonus Bapak Ibu. Jadi tetap kita bicara omset. Tetapi kalau bisa dengan proses yang benar, lebih bagus. Ya, proses yang benar itu artinya Anda tahu caranya dengan benar seperti apa. Karena kalau kita proses dengan benar, jadinya si pelanggan ini, atau bahkan nantinya kalau dia join jadi downline, dia juga akan ikuti caranya dengan benar. Karena saya percaya yang namanya kesan pertama selalu paling penting. Contoh, waktu saya diajak OP sama upline saya, waktu saya pertama bergabung, saya tahu, oh berarti caranya kalau kita mau jalanin bisnisnya adalah ngajak orang ke pertemuan. Saya ikuti. Saya waktu pertama kali di prospek, saya ditelepon kan sama upline saya waktu itu, ya, sponsor saya, ditelepon. Rick, kamu ada di kos-kosan nggak? Saya waktu itu masih ngekos, ya Bapak Ibu ya. Saya ada satu peluang bisnis yang bagus, saya mau share. Besok sore ada waktu nggak? Jam 4 sore. Ada waktu? Oke. Waktu itu Pak Yimi, sponsor saya datang. Nah, saya tahu kesan pertama itu saya ingat, dan saya akan ikuti Bapak Ibu. Ya, padahal yang kita lakukan sudah benar sesuai 7 langkah kan? Nah, kalau kita sudah benar melakukan dengan proses yang benar 7 langkahnya, contoh offline misalnya, ya sudah, nanti prospek kita itu kalau join, jadi downline aktif, dia akan ikuti. Sebenarnya Anda sudah tanamkan, ajarkan cara-caranya, bahkan dari sebelum si prospek bergabung, Bapak Ibu. Dia akan ikuti ya. Nah, yang kelima, ini skill yang penting banget, yaitu apa? Menambah daftar nama. Lilin Bapak Ibu, waktu masih utuh, tinggi, itu Anda masih baru join. Waktu Anda sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, berkurang lilinnya. Apinya nyala soalnya kan. Begitu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tinggal tipis tuh. Lilinnya lama-lama habis. Nah, nyawa kita atau api lilin kita itu adalah daftar nama kita di bisnis ini. Kalau Anda tidak terus menambah dari awal, begitu habis, Anda stres. Itu sudah terjadi dengan banyak downline saya, di mana mereka semangat, terus mereka berhenti, bukan gara-gara mereka udah nggak semangat, tapi mereka bilang kehabisan daftar nama. Ya, jadi Anda butuh referensi. Kalau kita mundur sedikit, omset produk dari pelanggan, ada juga orang yang nggak bergabung sama sekali, atau si pelanggan ini, ya, 2 tipe, pelanggan dan si orang yang tidak bergabung sama sekali dan tidak belanja sama sekali, kita bisa minta referensi. Kemudian buat nama daftar nama, ya. Kemudian yang kedua, prospecting online dan offline, ya. Jadi zaman sekarang enak karena prospektingnya nggak harus cuma offline. Kalau zaman saya dulu, sebelum 2012, 2011, sebelum zaman online, Bapak Ibu, harus offline. Keringetan banget kalau kita harus nyapa orang di pesawat, nyapa tetangga kita di bus, di kereta. Masih mending kalau di perjalanan, ya. Ditolak-tolak pun dia kan nggak mungkin buka jendela pesawat loncat keluar dari pesawat kan. Masih oke lah, dia mungkin kesel sama kita di prospek MLM kalau dia tahu gitu ya. Terus dia kesel, gua keluar aja deh, buka jendela lompat gitu kan. Kemungkinannya hampir nggak mungkin lah.
Nah, tapi yang deg-degan itu kalau ketemu tempat umum. Kalau saya biasa di Gramedia dulu belajar prospecting ya, tempat umum, ngobrol di ATM, ngobrol di mana lah gitu, di mall, di toilet kadang pernah juga gitu Bapak Ibu ya. Itu lebih susah. Dengan online sekarang lebih mudah Bapak Ibu sekalian. Ya, Anda bisa tanya-tanyakan ke ke para upline Anda, cara-cara prospecting Bapak Ibu. Saya tidak bahas prospecting panjang lebar hari ini, hanya bahas pentingnya skill prospecting buat nama daftar nama, karena daftar nama vital sekali. Yang keenam, leadership. Nah, Anda butuh skill leadership. Tetapi saya tidak bahas leadership secara spesifik dulu, karena saya tahu bakal ada yang nanya, terutama Anda yang sudah leader Bapak Ibu ya, Pak, leadership itu kan bukan skill basic, ya, betul. Kalau kita bicara leader, itu pasti ada basic, pemula, beginner, kemudian ada advance atau leader. Tapi kita nggak bahas secara itunya Bapak Ibu ya. Tetapi saya bilang skill leadership untuk orang baru. Tetap aja kita butuh skill leadership. Gak usah bicara yang memimpin ribuan orang dulu, pinter motivasi orang dari panggung 1000 orang dibakar di VS. Enggak. Kita nggak bicara itu dulu. Kita bicara skill leadership yang penting untuk orang baru. Maka ini kan bicaranya materinya hari ini kan untuk orang baru kan, new distributor, skill dasar Bapak Ibu sekalian. Nah, kita butuh leadership dasar. Anda bisa ngasih visi dan inspirasi ke jaringan Anda, itu juga sudah skill dasar Bapak Ibu. Gak harus ngasih visi ke 1000 orang kok. Anda ngasih visi ke 1 orang, prospek Anda, prospek pertama Anda, teman Anda bisa kasih visi ke dia, dan dia bergabung, dan suatu hari nanti, sekian tahun lagi dia jadi gold client. Itu Anda juga sudah jadi leader. Padahal baru prestasi pertama Anda. Dan dia join gitu Bapak Ibu. Terus 3 tahun kemudian dia jadi gold client, terus saya bilang sama di panggung VS, saya dulu pertama kali diprospek sama sponsor saya, ya, si Pak Anu misalnya. Nah, si Anu ini waktu prestasi saya baru tahu ternyata saya prospek pertamanya dia gitu. Tapi hebatnya dia bisa ngasih saya visi sehingga saya mau join di TNS, mau kerja keras bareng sama dia, dan benar dia emang komitmen bantu saya, dan saya 3 tahun jadi gold client di Malos Ricard misalnya. Ya, jadi 1 orang pun Anda bisa kasih inspirasi sama dia, bisa kasih visi sama dia. Saya dulu bergabung gara-gara bukan Pak Yimi sebenarnya. Pak Yimi ngomong apapun saya nggak dengerin. Kenapa? Ya iyalah, IP saya 2,3, IP-nya dia 2,0, Bapak Ibu. Lebih parah lagi dari saya kan. Jadi saya nggak dengerin dia. Saya tahu ini orang madesu juga lah gitu. Nggak jauh-jauh beda sama gua lah gitu ya. Nah tapi begitu Pak Luis datang besoknya, sehari setelahnya. Jadi waktu hari Rabu saya di prestasi, hari Kamisnya Pak Luis datang. Pak Luis buka buku cash flow kuadran, nunjukin gambar konvensi TNS di Rusia waktu itu, ada banyak penerima BMW. Kemudian Pak Luis bilang, mau nggak seperti ini? Panjang lebar, dan saya bilang, mau. Jadi, join. Deal, salaman. Berapa tahun dapat BMW? 3 tahun. Salaman, Bapak Ibu. Dan saya, 1 orang di prospek Pak Luis waktu itu. Ya, sendirian. Dan Pak Luis waktu itu masih bintang 6 juga, Bapak Ibu ya. Dan sudah bisa ngasih visi buat saya yang bertahan sampai dengan hampir 19 tahun ini, Bapak Ibu. Waktunya sudah hampir habis, Pak. Ya, saya sudah ada timernya, Pak. Terima kasih buat peringatannya. Oke ya, jadi sudah jelas ya. Jadi mampu mengasih inspirasi dan visi. Ini sudah slide halaman terakhir, Pak Ardi. Yang kedua, kita mampu memberi teladan sikap dan kerja keras. Jadi siklusnya, kalau kita leader, itu siklusnya kita belajar dari apa kita. Setelah belajar, kita serap ilmu dari pertemuan, netpi, dan sebagainya, buku positif, kemudian Anda lakukan. Lakukan dulu, jangan di-skip namanya lakukan. Anda bukan dosen yang cuma baca buku, textbook, Anda tularkan ke murid Anda. Bukan, tapi Anda lakukan dulu. Setelah Anda lakukan, Anda menguasai, Anda sekaligus juga duplikasikan. Sehingga kalau dari Anda tanya, upline saya ngajarin presentasi. Ya, nyuruh saya presentasi. Contoh nih, orang yang upline yang nyuruh nih. Nyuruh presentasi, nyuruh ke pertemuan. Anda lakukan presentasi nggak? Lakukan. Anda datang ke pertemuan nggak? Ya, datang ke pertemuan. Ya, jadi siklus yang paling penting Anda harus ingat, belajar, lakukan, dan duplikasikan. Nah, Bapak Ibu, belajarnya, tadi saya juga ada bahas ya, upline alat bantu. Buku, pertemuan, dan CD. Kemudian ada banyak pembelajaran lain. Ketemu prospek juga kita belajar, Bapak Ibu. Ketemu prospek negatif, belajarnya lebih banyak daripada ketemu prospek yang positif. Orang yang sip, thank you di presentasi, gue join. Silver, gampang joinnya. Ya, itu biasa aja Bapak Ibu ya. Tapi kalau ketemu orang yang susah banget, aduh saya nggak tertarik, kendala saya begini, MLM itu nipu, saya punya pengalaman teman yang ketipu begini begitu. Kita lebih banyak belajar di orang yang negatif. Jadi nggak usah khawatir. Syukuri kalau ketemu prospek yang negatif. Ya, karena Anda belajar banyak dari situ Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ada 6 poin. Itu adalah skill yang kita butuhkan, basic ya, untuk kita memulai bisnis ini. Jadi penting sekali buat teman-teman yang masih baru, benar-benar Anda ingat yang saya bilang tadi, karena
Bahkan saat Anda sudah bertahun-tahun, belasan tahun di bisnis ini pun, sebenarnya semua skill dasar inilah yang membuat kita bisa berhasil di bisnis ini dan bisa bertahan besar dan panjang jaringan kita, Bapak Ibu sekalian. Sekian yang saya sudah sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan nanti kita ketemu lagi di EDT dan di Puncak Sukses. Terima kasih. Silakan kembali ke MC.